Yang bisa diambil dari kisah ini, jika sudah tidak mampu lagi melawan secara fisik, secara hati, secara apapun, lebih baik pergi menghindar. Tinggalkan tempat yang kita diami ini, tentu dengan cara yang lebih bijak. Kisah Ashabul Kahfi adalah petunjuk untuk Nabi Isa agar tidak disalin versi Islam. Tidak seperti dalam beberapa kisah. Penyebab 7 pemuda melarikan diri karena raja berkhianat. Tapi kerajaan Efesus ini ditundukkan oleh bangsa Persia penyembah berhala. Maka 7 penasihat negara Efesus ini terpaksa melarikan diri. Dan hanya ini satu-satunya jalan untuk mempertahankan akidah. Walaupun cerita ini sempat disampaikan Nabi Isa kepada umatnya, bahkan sempat diperingati di beberapa gereja, kemudian tradisi ini menghilang. Maka wajar jika cerita ini ketika diungkap ulang lewat Quran, mendapat sambutan semua umat manusia yang pernah mendengar kisah ini. Sangat wajar jika dewasa ini lebih populer cerita versi Islam yaitu Ashabul Kahfi dari bahasa Arab. Padahal kisahnya berada di negeri Turki. Ashabul Kahfi berasal dari bahasa Arab yang berarti penghuni gua. Kisah ini menyebar begitu dahsyat ke penjuru dunia. Dalam sejarah Islam, Ashabul Kahfi merupakan kisah 7 pemuda beriman yang tertidur dalam gua selama 309 tahun. Tertidur untuk beristirahat karena kelelahan, setelah menempuh perjalanan. Dalam satu kisah, mereka ini mendapat pertolongan dari seorang pengembala yang menunjukkan lokasi persembunyian itu. Peristiwa ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW dan dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dalam kisah-kisah ajaran Kristen juga ternyata ada kisah yang mirip demikian. Tapi namanya bukan Ashabul Kahfi. Jumlah orangnya sama dan kisahnya juga sama. Bahkan konon setiap tahun diperingati oleh beberapa gereja atas petunjuk Nabi Isa. Ketika Kaisar Decius 249-251 tiba di Efesus, dia memerintahkan semua warga negara untuk muncul untuk mempersembahkan korban kepada dewa-dewa kafir. Penyiksaan dan kematian dengan eksekusi menunggu para pembangkang. Peringatan ini akhirnya tenggelam, dan dimunculkan kembali lewat Al-Quran sebagai petunjuk Allah. Dalam cuplikan ayat Al-Quran dikisahkan sebagai berikut. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu, selama beberapa tahun. Dalam kisah ini, Allah menyebut dirinya dengan sebutan, kami, sebagai bukti melibatkan oknum lain ketika menyelamatkan 7 pemuda ini. Begitulah Quran berbicara. Kadang Allah mengatakan aku tanpa melibatkan oknum lain, kadang pula mengatakan kami, melibatkan bala bantuan. Bala bantuan itu datangnya dari ciptaan Allah itu sendiri. Tentu saja, semuanya dalam grand design yang maha tahu. Mungkin saja, agar ada makhluk yang mengabadikan dan mempublikasikan kisah ini. Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi dalam untaian kisah-kisah Qurani dalam surat Al-Kahfi menjelaskan bahwa Allah SWT menahan pengaruh waktu terhadap para pemuda tersebut. Mereka berada di luar dimensi waktu sehingga tidak merasakan lamanya waktu yang telah berlalu selama tertidur. Hal ini akan membuka wawasan umat beragama, menyangkut Nabi Isa yang diangkat ke langit dan diturunkan kembali pada akhir zaman. 7 orang penghuni gua Al-Kahfi dalam jangka waktu 309 tahun tersebut tertidur, hingga kota Efesus mengalami pergantian penguasa. Allah pun membangunkan para penghuni gua ketika kota telah aman dari penguasa yang zalim. Perbedaannya dengan kisah Nabi Isa atau Yesus dalam versi ajaran Islam, Nabi Isa turun lagi untuk berjuang meluruskan akidah. Saat itulah Nabi Isa membunuh babi dan mematahkan salib. Sedangkan kisah 7 pemuda Al-Kahfi itu turun kembali dikala negaranya dipimpin penguasa sesuai harapannya. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini,
dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Qs Al-Kahfi 19. Tamliha nama salah seorang dari 7 pemuda itu pergi ke kota dan sangat terkejut karena mendapati keadaan kota yang sudah banyak berubah. Ia bertanya kepada salah satu penduduk yang ia temui untuk memastikan nama kota tersebut. Penduduk pun menjawab kota itu adalah kota Afasus yang saat itu telah dipimpin oleh Raja Abdurrahman. Sebelum 7 pemuda ini bersembunyi di gua, mereka ini adalah penasihat kerajaan. Penasehat penguasa kota Afasus di negeri Romawi. Seorang raja Romawi yang sangat baik, dengan penasihat yang baik pula. Namun, setelah sang raja wafat, berita ini sampai ke telinga Raja Persia bernama Dikianius. Ia adalah raja yang zalim dan merupakan penyembah berhala. Inilah awal dari pelarian 7 penasihat penguasa kota Efesus ini. Dikianius menyerbu kota Afasus dan berhasil menguasainya. Meski dikenal zalim, rakyat yang ingin selamat tidak punya pilihan lain selain mematuhinya. Sebab, barang siapa tidak sejalan dengannya, ia akan segera dibunuh. Untuk mempertahankan akidah hanya ada satu jalan, yaitu melarikan diri. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran untuk bisa ditiru umat beragama Tauhid. Jika sudah tidak bisa lagi melawan kezaliman, alternatifnya menghindar untuk menyelamatkan akidah. Dikutip dari buku kisah-kisah dalam surah Al-Kahf tulisan Angga Mulyana, Dikianius mendengar ada sekelompok pemuda yang enggan menyembah berhala seperti dirinya. Ketika ditanya alasannya, para pemuda tersebut hanya ingin beribadah kepada Allah SWT. Berarti ajaran monoteisme sempat berlaku sebelum kisah Ashabul Kahfi. Nama ketujuh pemuda Ashabul Kahfi tersebut adalah Maksalmena, Martinus, Kastunus, Bairunus, Danimus, Yatbunus, dan Tamlika. Mereka pun diancam untuk dibunuh. Ini semakin meyakinkan mereka bahwa Dikianius adalah raja yang kejam. Jika kisah Nabi Isa versi Islam menghilang sendirian, dan sempat menemui beberapa sahabatnya untuk berkaitan. Dalam kisah Ashabul Kahfi, mereka berangkat berkelompok. Jika dalam penuturan ini ada kekeliruan, yang bisa diambil dari kisah ini, jika sudah tidak mampu lagi melawan secara fisik, secara hati, secara apapun, lebih baik pergi menghindar. Tinggalkan tempat yang kita diami ini, tentu dengan cara yang lebih bijak. Nabi Isa atau Yesus Kristus sendiri ketika tidak mampu melawan meminta tolong kepada Yang Maha Kuasa dan dia diangkat ke langit. Tetapi tentu melalui tahapan-tahapan, di antaranya menemui sahabat-sahabatnya, menunjukkan ini adalah aku, jangan takut. Dan mereka makan bersama. Begitu juga muncul di pantai untuk menunjukkan ini adalah aku. Dan masih banyak lagi setelah itu menghilang. Begitu juga Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj itu, sebelum Mi'raj dia itu Isra dulu untuk memberikan bukti petunjuk bahwa ada saksi bahwa Nabi Muhammad pergi ke Masjidil Aqsa. Sehingga ada pertanyaan, berapa jumlah jendela, berapa tiang, menghadap ke arah mana, warnanya apa, dan lain sebagainya. Sampai jumlah kaca-kaca atau jumlah dinding-dinding di sekitar itu dipertanyakan dan dijawab dengan sempurna. Itulah salah satu contoh grand design Allah. Ketika kisah 7 pemuda di Efesus ini yang semula dirayakan oleh gereja-gereja Kristen atas petunjuk dari Nabi Isa atau Yesus Kristus, akhirnya menghilang. Tradisi itu tidak lagi diperingati, tapi dimunculkan kembali di dalam Al-Quran. Apa hikmahnya dari kita? Bisa kita terjemahkan dalam perilaku kita sehari-hari
Ketika lingkungan kita mengajak kepada kezaliman, tidak bisa diajak menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak bisa lagi menghindari kemusyrikan, minum alkohol, bahkan ada pabrik alkohol yang begitu besar di lingkungannya. Kita tidak bisa menghindari itu. Walaupun rumah yang kita tinggali ini cukup mahal harganya, mungkin alternatif lain adalah seperti kisah Ashabul Kahfi. Karena Efesus ini berada di Romawi, mari kita hapus bersama-sama imajinasi bahwa Romawi atau Yunani itu sejak dahulu kala merupakan penyembah banyak Tuhan atau penyembah banyak dewa. Ada dewa Dionysus, ada dewa Zeus, dan masih banyak lagi dewa-dewa lainnya. Jadi ada dewa atau Tuhan, penguasa lautan, penguasa pantai, bahkan kebun anggur pun dijaga oleh dewa. Jadi dewa itu ada di mana-mana, ada di pantai, ada di kebun, ada di langit, dan masih banyak lagi tempat-tempat dewa. Makanya dewa-dewa itu berjejer-jejer dalam suatu kuil tempat mereka beribadah. Ternyata di dalam Al-Quran dijelaskan, di Efesus ini ada banyak orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyatakan seperti ini. Dan akhirnya 7 pemuda itu menghindari dari kekuasaan kerajaan yang zalim akibat serbuan kekuatan militer. Dan itu adalah jalan yang terakhir. Jadi dalam kisah-kisah yang lain dikatakan rajanya ingkar. Bukan. Kalau di dalam kisah lain itu penasihat itu sudah tidak didengar lagi nasihatnya, makanya dia kabur. Bukan demikian. Di dalam versi Islam dijelaskan karena kekuasaan kerajaan di Efesus itu diserbu oleh kekuatan dari Persia yang menyembah berhala. Daripada musyrik tidak mampu melawan kekuatan dari arus pendatang dari kerajaan Persia itu, ya satu-satunya jalan ya lari. Jika Nabi Isa itu larinya sendirian dan suatu saat akan turun kembali ke bumi, mungkin saja seperti halnya di surat Al-Kahfi, Nabi Isa atau Yesus sedang tidur di suatu tempat. Nah, ini kan ada rangkaiannya karena cerita 7 pemuda ini juga disampaikan oleh Yesus Kristus atau Nabi Isa kepada umatnya. Sehingga di beberapa gereja, silahkan buka di Google, itu memperingati hal itu sebelum diungkapkan kembali oleh Al-Quran karena menghilang dari peredaran di bumi ini. Oleh sebab itu, apa hikmah yang harus kita ambil? Begitulah cara Al-Quran mengungkap kembali kisah-kisah lama, menghubungkan dengan peristiwa masa kini dan masa yang akan datang. Jadi kisah-kisah yang diungkap dari masa lalu itu adalah untuk pembelajaran. Demikian, selamat Anda sudah menyaksikan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.